Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Kita mulai kuliahnya. Saya coba share screen terlebih dahulu ya. Oke, nah ini apakah sudah tertampil? Sudah, Pak Yahan? Oke, sudah ya. Kita mulai. Oke, ini kuliah Elektronika Daya melanjutkan dari mata kuliah yang sudah diampu oleh Prof. Danang sebelumnya ya. Prof. Danang mengajar sebelum UTS dan saya mengajar setelah UTS. Oke, sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dulu ya. Oke, jadi nama saya Yohan Fajar Sidik. Ini riwayat pendidikan saya. Jadi saya dulu lulus bachelor atau sarjana ya. Itu di Teknik Elektro UGM tahun 2012. Kemudian lulus program magister itu tahun 2013 di tempat yang sama. Nah, selanjutnya saya melanjutkan ke RWTH Aachen dan lulus tahun 2022. Selanjutnya tahun 2024 saya lulus dari program profesi di UGM. Oke, kemudian untuk ruangannya di Lab TTL lantai 1. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan gitu ya, itu bisa datang ke ruangan saya di Lab TTL. Kemudian ini ada gambar ya. Nah, yang bawah ini itu adalah institut saya atau kampus saya ya. Di sini namanya PGS RWTH Aachen. Oke, kemudian berkaitan dengan mata kuliah ya ini ya. Nah, yang pertama, Prof. Danang sudah menyampaikan materi sebelum UTS, kemudian saya setelah UTS, kemudian saya dibantu oleh Mas Krisna Lakseta sebagai asisten dosen. Beliau Teknik Elektro Angkatan 2020 ya, yang melanjutkan studi ke program magister sekarang angkatan tahun 2025. Nah, kemudian untuk komunikasi nanti bisa menggunakan email. Di sini emailnya adalah yohanfajasidik@ugm.ac.id. Oke, kemudian sekilas tentang mata kuliah ya. Oke, di sini seperti yang tertulis di RPKPS. Jadi mata kuliah ini membahas konsep dasar konversi dan pengendalian energi listrik menggunakan perangkat semikonduktor daya. Mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip perancangan konverter elektronika daya untuk konversi energi listrik AC-DC, DC-DC, DC-AC, serta AC-AC. Selain itu, mata kuliah ini mengkaji penerapan konverter elektronika daya pada berbagai teknologi energi berkelanjutan, seperti kendaraan listrik, pembangkit tenaga angin, pembangkit tenaga surya, sistem penyimpanan energi, dan aplikasi industri. Peran elektronika daya dalam sistem transmisi, distribusi, serta pengendalian jaringan listrik modern atau smart grid juga dibahas sebagai bagian dari pengembangan sistem tenaga listrik masa depan. Nah, untuk beban SKS-nya ini 3 SKS ya. Oke, kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK atau juga Learning Outcome, yang pertama, mahasiswa memahami tentang teori konversi energi listrik menggunakan sistem elektronika daya yang melakukan konversi AC-DC, DC-DC, atau DC-AC, termasuk aplikasi dalam energi terbarukan, transportasi listrik, dan aplikasi industri. Yang kedua, mahasiswa memahami prinsip pengoperasian dan strategi modulasi untuk penyiaran dioda satu fasa dan tiga fasa, konverter berbasis tristor, serta konverter elektronika daya DC-DC mode saklar dan inverter DC-AC. Oke, untuk materinya di sini sebelum UTS, masih ingat apa yang sudah dipelajari? Oke, materinya adalah ini ya, materinya adalah pendahuluan, definisi, dan tipe konverter. Nah, kemudian yang kedua, switching dan komponen semikonduktor, misalnya IGBT, MOSFET, dioda. Nah, itu termasuk komponen semikonduktor. Kemudian ada komponen magnetik, misalnya induktor, kemudian transformator,
dan ini dioperasikan pada frekuensi yang tinggi, sehingga nanti ketika digunakan di konverter energi daya itu ukurannya bisa kecil ya. Kemudian ada penyiarah. Nah, penyiarah ini ada yang konvensional, ada juga yang berbasis PWM. Nah, yang berbasis PWM unggulnya adalah power faktornya itu bisa satu ya. Nah, sehingga ini lebih efisien. Kemudian setelah UTS, nah ini adalah materi yang akan saya ajarkan. Jadi yang pertama converter buck, converter boost, kemudian converter playback dan forward. Nah, yang ini semuanya adalah DC-DC converter. Nah, yang buck sama boost ini adalah yang konvensional dan ini tanpa isolasi. Nah, isolasi di sini berbentuk isolasi galvanis menggunakan transformator ya. Nah, adapun konverter playback dan forward ini menggunakan transformator, ada isolasinya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang inverter satu fasa dan inverter tiga fasa. Nah, ini untuk mengubah dari bentuk DC ke bentuk AC. Nah, secara umum yang akan dipelajari di sini yang berkaitan dengan konverter itu meliputi prinsip kerja, teknik modulasi, pemodelan untuk aplikasi tertentu, dan juga sistem kendalinya. Oke, baik. Nah, untuk peralatan, oke, di DTT kami memiliki license ya untuk Flex ya. Dan di sini juga didukung dengan peralatan untuk melakukan simulasi hardware in the loop. Nah, jadi nanti kalian bisa mengembangkan sistem kendali di microcontroller, kemudian dites menggunakan perangkat Hill. Nah, ini kita menggunakan ETBox ya untuk pengetesannya, sehingga ini mengurangi resiko. Karena kalau misalnya sistem kendalinya itu belum berjalan dengan baik, kemudian diterapkan langsung ke hardware, nah itu bisa sering jeblok ya, sehingga resikonya dan juga biayanya itu akan mahal. Nah, kemudian untuk request license ya, ini bisa klik link ini, itu ya, nanti akan diberikan instruksinya bagaimana caranya untuk mendapatkan license-nya. Oke, baik. Selanjutnya berkaitan dengan learning management systemnya ya. Nah, di sini melanjutkan dari Prof. Danang ya, kita akan menggunakan Google Classroom. Oke, di sini untuk join ya. Nah, untuk joinnya ada kode kelasnya F74HR JVE. Nah, silakan untuk bergabung. Di sini juga ada linknya ya untuk bergabung. Nah, kemudian ini tampilannya ya. Nah, di sini nanti untuk kuis, kemudian project, juga untuk materinya itu akan diupload semuanya di Google Classroom ya. Nah, ini juga nanti bisa digunakan untuk berdiskusi juga ya terkait dengan materi yang diterangkan di perkuliahan. Oke, baik. Selanjutnya berkaitan dengan evaluasi ya. Nah, untuk evaluasinya di sini ada beberapa komponen ya. Dan untuk proporsinya sebelum UTS dan setelah UTS itu sama 50%. Kemudian untuk komponennya ada tugas 5%, kuis 5%, proyek 10%, dan UTS, oh ini UTS yang sebelum UTS ya, 30%. Nah, yang setelah UTS juga sama. Yang UAS itu juga 30%. Jadi komponennya tetap sama seperti sebelum UTS. Nah, kemudian di sini ada catatan ya yang perlu diperhatikan. Jadi kalau tidak mengikuti UAS, itu nanti akan langsung mendapatkan nilai E, walaupun ikut untuk UTS ya. Nah, tetapi di sini ada catatan kalau tidak ikut UAS nanti akan mendapatkan nilai E. Kemudian cheating. Nah, cheating misalnya plagiat, mencontek itu juga tidak diperbolehkan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan referensi yang digunakan. Nah, ada berbagai macam sumber ya yang bisa digunakan. Dari buku, dari jurnal, kemudian juga dari referensi desain. Nah, misalnya dari Texas Instrument, Infineon, Wolfspeed itu ada banyak referensi desain, bahkan ada juga contoh PCB-nya ya. Nah, kita bisa coba meniru, kemudian nanti belajar dari situ dan coba mengembangkan lebih lanjut. Nah, untuk buku yang utama, kita menggunakan Nedmohan ya. Nah, ini di sini sudah banyak materi yang berkaitan dengan konverter. Bisa belajar. Di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa dicoba dijawab ya untuk pelatihan ya. Oke, baik. Untuk sesi yang pertama kita sudah selesai. Apa ada pertanyaan? Boleh bertanya Pak Yohan? Silakan Mas Guntur.
Tadi kan untuk proyek dan UASnya itu kan dibedakan ya Pak. Apakah UASnya itu berupa tertulis dan bukan termasuk proyek gitu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Nah, ini dibedakan ya. Jadi UASnya itu tertulis, kemudian ada juga yang berkaitan dengan proyek ya. Nah, yang berkaitan dengan proyek ini karena eh, ini pertemuan ke-12 juga ya, nanti akan dijelaskan perihal tentang proyeknya, bagaimana proyeknya dilakukan, apakah itu simulasi atau juga berbentuk hardware ya. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan ini. Oke, seperti itu Mas Guntur. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke materi kuliah kita hari ini ya. Oke, materinya ini berkaitan dengan inverter tiga fasa. Nah, minggu lalu kita belajar tentang inverter satu fasa. Jadi untuk mengubah dari DC ke AC dan AC-nya ini itu bisa dikendalikan. Baik magnitudonya, kemudian fasanya, juga frekuensinya. Nah, yang ini sekarang kita akan belajar tentang inverter tiga fasa. Kita akan belajar dari mulai prinsip kerjanya, kemudian teknik modulasinya. Kita akan belajar yang namanya SPWM atau Sinusoidal Phase Width Modulation. Oke, kemudian untuk agendanya di sini ada tiga ya. Introduction, kemudian yang kedua tentang three-phase converter atau inverter tiga fasa pada aplikasi grid connected. Yang ketiga, kemudian ini berkaitan dengan prinsip kerja dan juga teknik modulasinya. Oke, untuk CPMK ini mengingatkan kembali ya, CPMK yang setelah UTS itu fokusnya di CPMK kedua. Jadi mahasiswa memahami prinsip pengoperasian dan strategi modulasi untuk penyiaran dioda satu fasa dan tiga fasa, konverter berbasis resistor, serta konverter tenaga daya DC-DC mode saklar dan inverter DC ke AC. Kemudian ini adalah contoh teknologi ya, teknologi yang menggunakan inverter. Nah, misalnya untuk aplikasi PV yang terhubung ke grid. Nah, di sini ada inverter yang terhubung ke grid tanpa baterai, ada juga yang menggunakan baterai. Nah, kalau yang ada baterainya, yang hybrid, ini ada keuntungannya, sehingga nanti ketika malam hari ya, ketika tidak ada sinar matahari, ini nanti bisa digunakan untuk memberikan sumber listrik. Oke, kemudian selanjutnya berkaitan dengan aplikasinya ya. Nah, ini kita lihat dulu rangkaiannya bagaimana. Di ini adalah rangkaian eh, inverter tiga fasa yang dua level ya. Nah, jadi inverter itu ada yang dua level, tiga level, bahkan ada yang ratusan ya untuk HVDC misalnya. Nah, itu MMC namanya ya, yang populer, modular multi-level converter. Nah, untuk aplikasi di bawah satu kV ini umumnya menggunakan dua level saja. Nah, rangkaiannya seperti ini dan di sini ada 6 IGBT-nya. IGBT adalah komponen semikonduktornya. Nah, kemudian berkaitan dengan kemampuan mengalirkan daya ya. Nah, rangkaian yang seperti ini bidireksional, artinya bisa mengalirkan dari DC ke AC, bisa juga dari AC ke DC. Seperti ini. DC ke AC, common-nya itu disebut sebagai inverter. Dari AC ke DC itu adalah rectifier. Padahal rangkaiannya itu bisa sama gitu ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk mode operasinya. Nah, saat ini sedang tren ya, yang berkaitan dengan inverter yang terhubung ke grid. Jadi ada yang namanya GFL, Grid Following Inverter, ada juga GFM, Grid Forming Inverter. Apa bedanya? GFL ini mengikuti saja ya pada prinsipnya, sehingga memerlukan referensi sudut dari grid. Dan ini sebagai sumber arus yang variabel. Nah, sementara untuk grid forming itu bisa mengenerate tegangan sendiri. Nah, sehingga ini adalah variable voltage. Oke, kemudian ini secara lebih detail ya, rangkaiannya seperti ini. Jadi ada PV misalnya. Nah, sumber ini bisa juga dari wind turbine ya. Nah, ini PV contohnya. Kemudian ada inverter tiga fasa, ada filter. Nah, kenapa filter dibutuhkan? Karena luaran dari inverter ini berbentuk pola-pola sinus. Jadi masih ada kandungan frekuensi tingginya. Nah, setelah difilter nanti akan menghasilkan sinus yang relatif murni gitu ya.
Nanti ada indeks untuk mengukur seberapa bagus sinusnya, itu adalah THD namanya ya, Total Harmonic Distortion. Kemudian di sini ada sistem kendalinya. Nah, sistem kendalinya ini memerlukan pengukuran, pengukuran tegangan, pengukuran arus, sehingga nanti bisa mengendalikan inverter ini sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya berkaitan dengan prinsip kerja dan juga teknik modulasi yang disebut dengan SPWM di sini ya. Karena ada lagi teknik modulasi yang populer dan itu banyak digunakan di industri, namanya adalah SVM, Space Vector Modulation. Yang konvensional ini adalah SPWM. Nah, ini adalah rangkaiannya. Tadi sudah dijelaskan juga ya. Rangkaiannya ini adalah rangkaian inverter yang dua level seperti ini. Di sini ada 6 IGBT-nya atau 6 semikonduktornya yang nanti ini dikendalikan menggunakan SPWM. Nah, di sini ini adalah luaran tiga fasanya. Ada A, B, C seperti ini. Oke, kemudian bagaimana caranya untuk mengendalikan inverter ini? Nah, ini butuhnya adalah PWM. PWM itu seperti ini. Jadi ada pulsa on-nya, ada off-nya. Ada high-nya, ada low-nya gitu ya. Seperti ini. Nah, adapun SPWM itu yang berbentuk pola-pola sinus. Nah, kenapa seperti ini? Supaya nanti luarannya itu berbentuk sinus, bukan kotak seperti ini gitu ya. Sehingga nanti kita perlu mengenerate SPWM seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Membuatnya adalah dengan menggunakan komparator seperti ini. Nah, di sini ada referensi sinus gitu ya, tiga fasa yang dibandingkan dengan carrier-nya. Sehingga nanti di sini dihasilkan SPWM gitu ya, yang berpola-pola sinus. Nah, kemudian di sini ada S1H, S1L ini komplement ya. Kalau yang atas high, yang bawah low logikanya. Kemudian ini yang S2H, S2L ini untuk leg yang berbeda. Jadi yang ini untuk leg A, yang bawah ini untuk leg B, yang ini untuk leg C-nya. Nah, secara lebih detail seperti ini, di sini ada carrier gitu ya, berbentuk segitiga seperti ini polanya. Kemudian ada kontrol atau referensi di sini ya. Jadi referensi atau kontrol. Nah, ini adalah hal yang penting karena luaran dari inverter itu dikendalikan menggunakan ini. Jadi tegangannya, magnitudo tegangannya, kemudian frekuensinya, kemudian fasanya itu dikendalikan menggunakan referensi ini. Oke, nah kemudian ini lebih detail lagi ya yang berkaitan dengan pembentukan PWM-nya. Bisa dilihat di sini perbandingan antara carrier-nya dengan kontrolnya. Nah, tadi eh, kalian melihat ada bentuk seperti ini ya, ini adalah komparator. Nah, ini membandingkan sinyal referensi dengan segitiganya seperti ini. Jadi kalau nanti yang sinus ini lebih besar daripada carrier-nya, maka logikanya akan high. Nah, tapi kalau misalnya lebih kurang, maka akan low gitu ya. Nah, bisa terlihat di sini, ketika ini lebih besar, maka ini high logikanya. Ketika yang ini kurang, maka akan low. Nah, adapun yang bawah itu hanya komplement. Jadi kalau ini high, maka yang bawah ini low. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana untuk yang leg B-nya? Nah, leg B-nya ini itu eh, sama gitu ya, seperti ini, hanya saja menggunakan sinyal referensi yang berbeda fasanya 120 derajat dibandingkan A. Yang C juga sama, ini berbeda 120 derajat dibandingkan dengan B-nya. Jadi ini memang menggunakan referensi tiga fasa. Oke, kemudian ini adalah luarannya ya, line to line-nya. Line to line-nya itu berbentuk seperti ini. Masih ada kandungan harmonik tingginya ya. Nah, sehingga belum sinus. Bagaimana supaya didapatkan yang sinus? Maka nanti perlu difilter. Nah, kemudian ini ada persamaan yang menghubungkan antara input dan outputnya. Nah, yang ini adalah tegangan line to neutral atau juga line to midpoint. Persamaannya adalah indeks modulasi dikali tegangan DC-nya ini dibagi dengan 2. Kemudian ini adalah spektrum frekuensinya.
Nah, jadi kandungan harmoniknya bagaimana? Nah, ini bisa dilihat menggunakan FFT ya, fast Fourier transform, sehingga nanti akan didapatkan pola seperti ini. Gitu. Jadi letaknya berada di mana? Nah, nanti bagian yang ini difilter, maka akan menghasilkan yang sinus. Jadi frekuensi tingginya ini akan dibuang gitu ya, secara konseptual seperti ini. Oke, baik. Eh, Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak Yohan. Silakan Mas Eh, Lukman. saya ingin bertanya terkait dengan eh, penentuan tegangan DC, Pak. Jadi ketika inverter itu akan di-generate ke dalam tegangan AC, nah bagaimana kita bisa menentukan besarnya tegangan DC yang dibutuhkan ketika ketika akan mengenerate tegangan AC sebesar sekian gitu, Pak. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, berkaitan dengan kaitan antara tegangan DC dan tegangan AC-nya. Nah, kita coba ambil contoh saja ya. Misalnya kita menginginkan tegangan AC line to neutral RMS sebesar 220 volt gitu ya. Nah, ini kita ubah dulu ke peak-nya. Line to neutral peak. Nah, ini simbolnya seperti ini. Ini 311 volt. Nah, baru kita gunakan persamaan ini. VLN sama dengan MA kalikan VDC bagi 2. Maka VDC-nya itu adalah 2 kali VLN dibagi dengan MA-nya. 2 dikalikan 311 volt dibagi dengan satu ya, ini asumsinya satu, maka hasilnya adalah 622 volt. Jadi ini adalah tegangan minimumnya gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya ada fitur yang diinginkan, katakanlah inverter ini perlu mengirimkan daya reaktif, maka nanti perlu ada margin yang cukup. Sehingga umumnya ini tidak dimaksimalkan di satu, tapi nanti di bawah ini ya. Katakanlah misalnya indeks simulasinya itu di 0,8, sehingga tegangannya nanti akan lebih besar gitu ya. Ya, tentunya nanti akan ada analisis khusus ya, bagaimana nilai tegangan yang tepatnya supaya inverter ini bisa mempunyai fitur yang diinginkan. Oke, seperti itu Mas Sukman. Masih ada yang mau ditanyakan? Udah jelas, Pak Yohan. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya pertanyaan dari saya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kita bisa mengendalikan inverter. Bahkan kita bisa mengendalikan magnitudenya, frekuensinya, kemudian juga fasanya. Nah, sekarang bagaimana supaya misalnya ya, frekuensinya inverter ini ingin menghasilkan frekuensi 100 Hz. Maka apa yang diatur sebetulnya? Ada yang punya ide? Izin Pak untuk menjawab. Oke, silakan Mas Henry. Mungkin kita bisa mengaturnya dari frekuensi carrier-nya, Pak. Carrier-nya ya. Iya, Oke, Pak. baik. Carrier-nya itu segitiganya ya. Baik, Oke, ya. ada yang lain nggak? Ada yang punya ide yang lain? Yang jawabannya berbeda dengan Mas Henry? Mungkin dari sepemahaman saya dari frekuensi referensinya Pak. Frekuensi referensinya ya. Oke, baik. Coba kita lihat kembali ya ke sini ya. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa yang menentukan frekuensinya itu adalah sinyal sinusnya, bukan carrier-nya ya. Nah, adapun carrier-nya ini nanti menentukan switching frekuensinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menginginkan 50 Hz, maka yang diatur adalah sinusnya ini. Jadi nanti satu siklusnya ini dari sini sampai sini itu adalah 50 Hz. 50 Hz atau kalau dalam waktu ya ini adalah 20 milisecond. Nah, ini aja yang diatur. Nanti kita akan menghasilkan luaran sesuai yang diinginkan frekuensinya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum, ini ada project ya. Nah, ini adalah pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12, di sini ada project yang tadi di awal juga sudah dijelaskan ya, berkaitan dengan em, proporsinya. Nah, ini porsinya itu adalah
10% ya, 10%. Nah, nanti eh, rekan-rekan mahasiswa itu diminta untuk melakukan simulasi menggunakan Plex atau juga menggunakan LT-Spice ya. Nah, untuk detail instruksinya itu nanti akan ada di Google Classroom ya. Oke, berkaitan dengan project ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini sih Pak, tata cara apa eh, melakukan proyeknya itu dari simulasi itu bagaimana Pak? Mungkin Oke, bisa baik. dijelaskan secara Mhm. sedikit gitu Pak. Oke, baik Mas Guntur. Oke, saya coba tunjukkan simulasinya ya di Plex ya. Jadi nanti targetnya itu seperti apa? Nah, targetnya nanti seperti ini, kira-kira gitu ya. Jadi nanti mahasiswa itu menggambarkan eh, rangkaian inverter tiga fasa seperti ini. Ada tiga leg ya, A, B, C seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada sinyal kendalinya ya. Seperti yang tadi jelaskan, maka dibutuhkan sinyal referensi dan juga carrier-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk komponennya bagaimana? Komponennya itu ada di library-nya ya. Nah, ini library-nya nih. Misalnya IGBT gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipilih aja, digambarkan. Nah, coba ini disimulasikan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang atas ini adalah line to netralnya. Line to netralnya yang sebelum filter ya, sehingga di sini masih ada harmoniknya. Harmoniknya masih tinggi ya, karena ada eh, frekuensi tingginya. Nah, sementara kalau sudah difilter, di sini menggunakan filternya ode pertama aja ya, LR, itu dihasilkan yang bentuknya sinus seperti ini, bagus. Seperti ini. Dan ini menyambung tadi ya, pertanyaan dari em, Mas Lukman tadi ya, yang bertanya tentang kaitan antara tegangan DC-nya dengan tegangan AC-nya ya. Nah, di sini ini yang digunakan adalah tegangan 600 volt. Nah, berdasarkan persamaan yang tadi, maka tegangan peaknya gitu ya, AC-nya itu adalah 300 volt ya. Nah, kita bisa cek ya di sini. Peaknya adalah 300 volt gitu ya untuk line to netralnya. Nah, jadi ini terkonfirmasi juga dari simulasi. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa itu menyimulasikan seperti ini, bisa menggunakan Plex atau juga menggunakan LT Spice. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sedikit Pak terkait dengan proyek ini nanti luarannya apakah dalam bentuk laporan juga Pak? Oke, baik. Nah, nanti bentuknya laporan ya, bentuknya laporan dan juga rangkaian simulasinya. Nah, ini juga penting dilampirkan gitu ya. Dan nanti juga supaya bisa mudah di tracking ya, nanti ini diupload ke GitHub ya untuk pelaporannya, sehingga nanti bisa terlihat history untuk pengerjaannya seperti itu, Mas Lukman. Oke, nampaknya tidak ada lagi pertanyaan ya. Kalau tidak ada lagi, kita bisa akhiri ya. Nah, ini kita belajarnya tentang inverter tiga fasa. Kita baru belajar tentang prinsip kerja dan juga teknik modulasinya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang pemodelannya dan juga em, pemodelan dan juga sistem kendalinya. Karena ada sistem kendali untuk GFL, GFM. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke, dari saya cukup. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.